Oke, selamat siang, ketemu lagi di channel YouTube. Nah, kali ini tadi pagi kita coba lihat ya. Jadi saya mau jawab ada yang nanya seperti ini. Ini adalah pertanyaan di salah satu forum ya. Ada yang nanya seperti ini, ada nggak yang jual printer yang murah? Ya, jadi ada yang tanya mau cari printer tapi yang harganya murah. Nah, ini seringkali adalah pertanyaan yang umum, jadi ya nggak ada masalah karena memang pasti semua orang cari printer yang harganya yang termurah. Nah, cuma yang jadi problem adalah sebagai berikut. Teman-teman itu harus tahu juga, kalau beli printer itu kita juga harus berhitung dan kita harus tahu berapa harga tintanya dan tintanya itu bisa dipakai cetak berapa banyak. Ya, karena printer itu kita beli cuma sekali, tapi kita akan beli tinta berkali-kali. Jadi kita jangan kena jebakan atau terjebak alias salah pilih atau nggak tahu. Jadi kita beli printer yang harganya kelihatannya murah tapi ternyata biaya operasionalnya tuh mahal, alias tintanya mahal dan boros. Jadi teman-teman juga harus tahu ya, hari-hari gini ekonomi lagi susah, cari printer atau cari produk tuh yang ekonomis, yang efisien. Jadi jangan sampai salah beli karena kasihan nanti teman-teman begitu tahu beli tintanya harganya mahal, isinya sedikit, boros dan cepat habis, akhirnya teman-teman jadi rugi. Nah, itu yang saya edukasi, yang saya ajarin supaya teman-teman jangan salah pilih printer ya. Oke, nah sekarang ini yang jadi pertanyaan atau jadi informasi adalah seperti ini. Ya, printer murah tapi cartridge tintanya mahal dan boros. Ini jebakan dan ternyata sampai dengan saat ini masih banyak yang jualan printer yang model kayak begini. Saya juga nggak ngerti kenapa masih ada yang banyak pakai yang model kayak gini, cuma karena memang produknya masih dijual dan juga mungkin banyak teman-teman yang kurang edukasi, jadi nggak dikasih tahu sama yang jual. Tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang kita edukasi, kita ajarin supaya teman-teman belajar dan juga lebih tahu kalau pilih printer tuh harus pilih printernya yang murah, tapi cartridge tintanya juga hemat ya, jadi bisa cetak lebih banyak, isi cetaknya lebih bagus, dan juga jumlah halaman cetaknya lebih banyak. Jadi teman-teman tuh irit ya. Hematnya sampai berapa sih? Sampai dengan 40%. 40% ini satu angka atau nilai yang besar ya. Hemat sampai dengan 40%. Nanti kita coba lihat. Nah, kalau teman-teman masuk di salah satu marketplace ya, misalnya teman-teman cari printer atau apa, nanti pasti banyak pilihan. Printer yang mungkin nanti teman-teman lihat harganya kurang lebih sama nih atau sesuai budget, misalnya di 800 ribuan. Tapi apakah itu sesuai dengan kebutuhannya alias tintanya murah atau mahal? Nah, kita akan coba lihat ya. Jadi di sini saya langsung kasih tahu supaya teman-teman nggak usah lagi cari-cari informasi, nggak usah bingung ya. Jadi kita langsung kasih tahu aja. Printer yang saya tidak rekomendasi alias cartridge tintanya mahal, boros, itu adalah ini. Canon IP2770, MG2570S dan MP287 ya. Printer kayak gini teman-teman nggak usah pilih, nggak usah beli. Kenapa? Nanti kita akan cek di sini. Seperti yang tadi saya bilang, mereka ini adalah printer yang cartridge tintanya mahal dan boros ya. Jadi ini printer yang masuk kategori printer jebakan. Terus apalagi ada yang bilang, oh diinfus aja, dimodifikasi, dipasang-pasang selang, tangki tinta nanti jadi irit. Itu juga nggak sesuai atau nggak direkomendasi karena dia dasarnya memang cartridge-nya itu udah mahal dan udah mahal dan boros. Jadi memang kalau teman-teman nanti dimodifikasi atau ditawarin yang diinfus itu juga tetap aja cartridge-nya akan jebol terus, dan pada saat nanti cartridge-nya jebol rusak, beli lagi cartridge barunya itu harganya mahal ya. Itu yang saya nggak mau, tapi di sini saya edukasi terus. Nah, jadi jangan beli yang seperti ini ya. Jadi ini adalah printer murah tapi cartridge tintanya mahal dan boros. Ini yang saya nggak rekomendasi. Nah, kita harus pilih yang harga cartridge-nya hemat dan juga harga printernya juga murah. Nah, pilihannya ada dua ya. Ini yang saya kasih tahu adalah printer dengan harga di bawah 1 juta. Yang kebutuhannya untuk pengguna di rumah, yang nggak selalu harus rutin dipakai cetak. Jadi buat printer untuk cetak dokumen kerja, untuk cetak-cetak tugas anak sekolah ya. Jadi bukan yang dipakai rutin atau bukan buat bisnis. Jadi untuk pengguna rumahan. Nah, sekarang kenapa saya nggak rekomendasi si Canon IP2770 atau si MG2570S ini dan MP287? Kita coba lihat ya. Berapa sih dia punya harga cartridge tinta dan
page shield. Page shield itu artinya si cartridge tintanya itu bisa dipakai cetak sampai berapa banyak. Ya, kita lihat si MG2570. Dia pakai dua tinta, ya black dan color. Yang blacknya tipe PG745, ya nyetaknya cuma isinya sampai dengan 180 halaman. Buat cetak dokumen teks, tulisan, 5% coverage. Ya, ini semua saya kasih tahu dulu supaya teman-teman juga jangan salah persepsi lagi. Semua perhitungannya 5% coverage. 5% coverage ini sedikit loh, ya nggak banyak. Ini semua berlaku, semua perhitungannya 5% coverage. Dan dipakai buat ngeprint tulisan atau teks, bukan gambar. Oke, kita lihat si MG2570 ini tintanya dia pakai Canon PG745 kode tintanya, nyetak cuma sampai 180 halaman. Harga tinta 195.000 ya. Kalau yang colornya itu tipenya CL746, nyetaknya juga sampai dengan 180 halaman, dokumen teks hitam dan juga dokumen teks warna ya. 5% coverage. Bukan gambar, bukan foto, bukan gambar blok. Harga tinta 250.000. Ya, lihat satu set ini udah sekitar hampir 400.000, mahal sekali. Nah, satu lagi si Canon IP2770 atau MP287. Ini juga sama, tintanya mahal dan boros. PG810 tipenya, ya, nyetaknya cuma sampai dengan 220 lembar, harga tinta 195. Yang colornya CL811, nyetak sampai 245. Harga tintanya 250.000 ya. Ini sama, semuanya sama ya, 5% coverage. Jadi semuanya sama, mau printer apapun, perhitungan page shield atau cartridge tinta itu dia bisa cetak berdasarkan 5% coverage. Oke, lihat nih, harga tintanya ini malah sampai dengan hampir 450.000 satu set. Hari begini beli tinta 400.000, 450.000 itu mahal sekali. Ya, apalagi isi cetaknya cuma dikit, cuma buat cetak teks doang lagi. Nah, yang saya rekomendasi adalah pilih printer yang cartridge tintanya hemat, murah dan isi tintanya lebih banyak. Jadi kita bisa cetak lebih banyak halaman dan otomatis harganya atau cost cetaknya menjadi lebih murah. Ya, pilihannya nih langsung ke HP HP 2335, 2336 atau 2337 Ink Advantage yang ada kata-kata ini. Ink Advantage artinya tintanya murah dan hemat. Ya, kita lihat nih. Tintanya tipenya HP 682 yang black, ya dia bisa cetak sampai dengan 480 halaman, harga tinta 139. Yang colornya juga sama, 682 color yang warna, ya 150 halaman sampai dengan harga tinta 139. Ya, lihat perbandingannya kamu, teman-teman bisa lihat di sini. Yang mana yang murah kelihatan ya, 139.000 nyetak 480 lembar. Ini 195 nyetak cuma 220. Yang ini juga sama, 195 nyetak cuma 180. Oke. Nah, kalau teman-teman mau beli yang merek Canon itu juga udah ada, yaitu Canon E410 tipenya ink efficient. Ya, ini yang versi cartridge tinta murah dari si Canon. Tipe cartridge-nya atau tintanya PG47 yang black ya, nyetak sampai dengan 400 lembar. Harga tinta 165. Ya, kalau yang colornya CL57 nyetak sampai dengan 180 lembar, harga tintanya 180. Teman-teman bisa bandingin ya sesama Canon antara yang si E410 dan juga yang si MG2570 ini aja udah kelihatan. Blacknya kalau E410 165 nyetak 400. Yang ini 195 nyetak cuma 180. Nah, inilah yang namanya printer jebakan alias printer murah yang nggak ngerti ya, cari printernya murah tapi dikasihnya printer yang murah dan juga cartridge tintanya mahal. Oke, nah itu yang teman-teman bisa lihat, bisa ditanyain lagi, bisa dicek sendiri, bisa ditanyain juga ke tokonya yang jual. Kalau misalnya ada yang nawarin si Canon ini, tanyain tintanya berapa, harga tintanya berapa, cek juga page shieldnya berapa. Kalau dia nggak bisa jawab, teman-teman bisa cek di Google. Di Google semua informasi data ini semua lengkap ada. Ya, jadi sekarang semua semakin transparan. Oke, sekarang kita coba pengen lihat dong berapa sih harga printernya ya. Ini saya udah buka di Tokopedia salah satu contoh. Ya, teman-teman cek nih Canon MG2570S. Ini yang tintanya mahal dan boros ya, saya nggak rekomendasi. Lihat harga printernya 800.000 ya. Nah, ini 1,1. Nah, ini yang sudah diinfus nih yang saya juga nggak rekomendasi karena sama aja cartridge tintanya mahal dan cepat rusak. Jadi tetap aja nanti teman-teman boros. Ya, ini cartridge tintanya teman-teman bisa cek nih.
ada yang jual 155, ya 185, tinggal dicek aja. Kelihatannya kalau dibilang murah kok, cartridge tintanya cuma 150.000, betul, tapi dicek lagi bisa nyetaknya berapa banyak. Sama aja bohong kalau harga cartridge tintanya murah tapi isinya juga sedikit ya. Jadi cuma dimainin harganya aja tapi isi tintanya atau pad shieldnya juga dikurangin. Ya, jadi ini harga si MG2570 harga 800.000, oke? Nah, kita lihat si IP2770, harganya lebih mahal lagi, 875. Padahal ini cuma ngeprint doang, sama dia cuma bisa borderless. Fiturnya cuma print doang, kalau si MG2570 ini bisa print scan copy. Si IP2770 ini malah lebih mahal. Yang nggak ngerti harga malah makin bingung. Ya, apalagi begitu ngelihat harga tintanya, si Canon nih, PG810 atau 811. Nanti teman-teman bisa cek harganya tuh, satu set ada yang 550.000, kalau yang blacknya aja cuma 250.000. Ya, pada kita lihat di sini harga tintanya 250.000 atau misalnya lebih murah, isi cetaknya juga sedikit cuma 220 lembar. Nah, sekarang kita coba lihat HP2335. 2335 harga 800 ribuan, dia bisa print scan copy sama kayak MG2570, tapi ini versi cartridge tinta hemat ya. Tintanya juga murah, harganya cuma di 135 ya sampai 139.000. Cetak jauh lebih murah, jauh lebih banyak. Nah, sekarang kita lihat si Canon E410. Canon E410. Nah, ini juga harganya di 800-an, lebih mahal dari HP, tapi dia masih oke karena harga di bawah 1 juta. Di sini juga dia punya tinta juga lebih murah, 139 ribuan. Ya, nanti teman-teman bisa cek aja harga tintanya karena harga tinta itu bisa bervariatif, tapi yang pasti pad shieldnya ini jelas ya. Bisa nyetak berapa banyak, ini jelas. Kalau harga itu bisa naik atau turun itu tergantung pasaran, tapi teman-teman juga jangan salah pilih yang versi cartridge tinta hemat. Oke? Nah, itu aja yang saya mau sampaikan supaya teman-teman tuh tahu dan belajar supaya ngerti pilihan printer tuh yang mana. Jadi kalau misalnya kita tanya, ada nggak harga printer yang harga murah? Ya jangan sampai kita salah kasih atau salah dikasih informasi produk yang harganya memang murah atau ternyata nggak murah juga. Dan juga lagi cartridge tintanya mahal. Jadi printernya juga udah nggak murah ya. Malah lebih murah si HP Ink Advantage, harganya sama, cartridge-nya malah lebih hemat. Jadi itu aja yang teman-teman supaya ngerti dan jangan sampai salah beli printer. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau dikoreksi atau yang mau dikasih informasi, silahkan di-sharing ya. Dan yang saya ceritakan ini semua kita perhitungan dengan standar tinta cartridge original ya. Jadi bukan yang namanya disuntik, direfill atau diisi ulang atau refurbish, tidak. Kita semua perhitungannya pakai standar pabrikan asli. Oke, terima kasih dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.